Alhamdulillah, akhirnya saya resmi menjadi kepala desa. Selamat Pak Farid, warga banyak berharap kepada Bapak. Waktu kampanye dulu Bapak memang menjanjikan banyak perubahan. Tenang saja, jalan rusak akan diperbaiki, bantuan akan merata, dan warga miskin akan diperhatikan. Kalau begitu kami ikut senang. Semoga desa ini semakin maju. Pasti, saya tidak akan mengecewakan warga. Banyak warga yang memilih Bapak karena percaya sama Bapak. Kepercayaan itu akan saya jaga. Kami akan menunggu realisasinya. Tidak perlu khawatir, Kapan pembangunan jalan akan dimulai Pak? segera Irigasi sawah juga sudah lama rusak. semua akan saya urus. Syukur kalau begitu. Semoga janji kampanye tidak hanya sekedar janji ya Pak. Saya bukan orang seperti itu. Pasti saya tepati semuanya. Kami pegang ucapan Bapak ya. Warga akan selalu mengingatnya Pak. Saya siap bekerja untuk rakyat. Farid merupakan kepala desa baru di desa Gondal Gandul. Sebelum menjabat, banyak janji-janji politik yang ia sampaikan. Ia berjanji akan menjadikan desa Gondal Gandul menjadi desa yang maju. Pak Farid, sudah 6 bulan Bapak menjabat, jalanan masih rusak Pak. Anggaran belum turun. Tapi kantor desa malah direnovasi. Itu kan kebutuhan kantor. Kami dengar juga yang jadi perangkat desa rata-rata sekarang adalah keluarga Bapak semua. Mereka orang yang saya percaya. Kemampuan mereka juga layak untuk saya pertimbangkan. Adik Bapak juga jadi bendahara. Memangnya kenapa? Ponakan Bapak jadi staf. Dia mampu bekerja kok. Sepupu Bapak juga masuk ke kantor desa. Itu hak saya sebagai kepala desa. Terserah saya dong. Mau keluarga saya semua kek, mau orang luar kek. Semua itu keputusan saya sebagai kepala desa. Tapi warga lain banyak yang berpengalaman Pak, tapi tidak dipilih. Saya tahu siapa yang lebih layak. Warga mulai kecewa. Biarkan saja. Janji kampanye Bapak juga belum ada yang terrealisasi. Kerja di pemerintahan tidak semudah yang kalian pikir. Kami hanya mengingatkan Pak. Saya tidak perlu diajari. Kami sebagai warga hanya ingin desa maju Pak. Desa akan maju sesuai dengan rencana saya. Selama menjabat sebagai kepala desa, tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak hanya itu, bahkan semua perangkat desa yang bekerja di kantor desa merupakan kerabat dari Farid sendiri. Pak Farid, kami datang soal bantuan sosial. Ada apa? Banyak warga miskin belum menerima bantuan. Bahkan beberapa janda lansia juga tidak dapat. Data penerima sudah sesuai. Tapi yang menerima justru keluarga Bapak semua. Jangan asal tuduh kalian. Kamu melihat sendiri keluarga Bapak rata-rata dapat bantuan. Sedangkan kami, warga miskin gak dapat apa-apa. Rumah mereka bagus, kendaraan ada 2, tapi tetap dapat bantuan. Sedangkan warga yang benar-benar miskin tidak dapat apa-apa. Saya mengikuti data. Kalian jangan asal ngomong. Yang membuat data kan juga keluarga Bapak. Hati-hati kalau bicara. Kami hanya menyampaikan kenyataan. Kalau tidak puas, silakan lapor. Kami ingin keadilan Pak. Saya tidak punya waktu mendengar keluhan kalian. Warga semakin kecewa sama Bapak. Saya tidak peduli. Bapak dipilih oleh warga. Seharusnya Bapak ingat itu. Bapak gak akan jadi kepala desa jika bukan karena kita. Dan sekarang, saya jadi kepala desa. Kalian mau apa? Sikap Bapak berubah jauh. Saya tahu apa yang saya lakukan. Semoga Bapak sadar sebelum terlambat. Tidak perlu menggurui saya. Silakan kalian pergi dari sini.
Warga ingin ketemu kamu, Mas. Mau apa lagi? Tentang pembangunan yang mangkrak, tentang bantuan yang tidak merata. Saya bosan mendengarnya. Katanya warga merasa dibohongi. Silakan, mereka boleh bicara sesuka hati. Banyak yang meminta kamu dan kita semuanya untuk mundur. Mereka bilang mereka gak suka karena pemerintah di desa ini keluarga dalam semua. Mundur? Mereka marah. Saya tidak akan mundur. Warga sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi. Biarkan saja, terserah mereka mau apa. Gak ada gunanya juga. Ada orang-orang di atas sana yang mendukung saya. Saya sudah setor kepada mereka setiap bulan untuk melindungi jabatan saya sebagai kades. Jadi, kamu tenang saja. Ya udah deh kalau gitu. Roni, bagaimana hasil pertemuan warga kemarin? Sama saja. Farid tetap menolak untuk mendengar. Bahkan dia merasa tidak tersentuh. Kasihan warga yang miskin. Banyak yang berharap bantuan, banyak warga yang susah. Tapi bantuan selalu berputar di keluarganya saja. Orang-orang mulai putus asa. Kita mau bagaimana lagi? Jalur resmi sudah ditempuh, tapi gak ada hasil. Farid punya banyak backingan di pusat. Warga kecil tidak punya kekuatan. Yang bisa dilakukan hanya berharap keadilan datang, cepat atau lambat. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Semoga saja. Akhirnya bantuan beras datang juga. Banyak warga miskin menunggu bantuan itu. Kapan akan dibagikan? Semua karung beras akan dibawa ke gudang rumah saya dulu, Kenapa tidak langsung ke balai desa? supaya lebih mudah diawasi. Gudang balai desa juga cukup kok. Saya sudah memutuskan, kalian gak usah ngatur. Jumlahnya sangat banyak. Justru karena banyak, harus diamankan di gudang rumah saya. Kami takut bantuan itu tidak sampai kepada penerima. Kalian terlalu banyak prasangka buruk pada saya. Kami hanya khawatir karena sebelumnya penerima bantuan hanya keluarga Bapak. Pokoknya beras harus disimpan di rumah saya dulu sampai jadwal penyalurannya turun. Hahaha, sesuai rencana, beras ini akan aku kuasai semuanya. Sebagian akan aku kasih ke saudara-saudaraku sendiri, hahaha. Dan sebagian lagi akan aku jual. Enak aja warga miskin gak kerja malah dapat beras. Gak akan aku biarkan beras ini sampai ke orang-orang miskin. Pokoknya ini semua untukku, hahaha. Banyak juga ya, 1, 2, 3. Wah, banyak pokoknya, hahaha. Kebelet pipis. Tolong. Farid meninggal secara tragis di gudang penyimpanan beras di rumahnya. Ia tertimbun ratusan kilogram karung beras sehingga membuatnya meninggal seketika di tempat. Setelah kabar meninggalnya kepala desa kita, ternyata ada kabar baru lagi. Kabar apa? Pemeriksaan keuangan desa telah selesai. Hasilnya bagaimana? Banyak penyimpangan yang ditemukan. Siapa saja yang terlibat? Beberapa perangkat desa yang masih keluarga Farid. Jadi dugaan warga selama ini benar. Iya, Apa tindakan pemerintah? semuanya dicopot dari jabatannya. Dokumen-dokumen sudah diperiksa. Akhirnya ada tindakan tegas. Warga pasti lega. Mereka merasa keadilan sudah mulai terlihat. Desa memang perlu dibenahi. Sudah terlalu lama desa ini dikelola oleh penguasa yang gak benar. Suka menindas rakyat kecil. Semoga saja gantinya bisa lebih amanah ya. Dan bisa mensejahterakan warga kampung di sini. Amin. Sudah setahun sejak pergantian pemerintah desa. Perubahannya sangat terasa. Jalan desa sudah mulai diperbaiki. Saluran irigasi juga berfungsi kembali.
Bantuan sosial sekarang sudah terbuka dan transparan. Warga miskin sudah menerima haknya kembali. Gak nyangka, ternyata kita berdua yang pantas memegang amanah ini. Tidak lagi berdasarkan hubungan keluarga. Warga sekarang lebih percaya kepada pemerintah desa. Mari jaga desa ini. Masih banyak warga miskin yang harus kita perhatikan. Semoga kita amanah memegang amanah ini yang telah dipercayai warga.